Oke, Mas, coba tes suaraku jelas nggak ya? Jelas Mbak. Saya jelas nggak? Jelas. Mantap. Oke. Ya. By the way, Mas Adi, apa kabar? Tadi Alhamdulillah udah baik tes, Mbak. belum nanya kabar. Mbak Ella gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Eh, by the way, teman-teman, ini Mas Adi adalah founder dari Innovastek, sebuah social enterprise yang bergerak eh, untuk menyelamatkan lingkungan. Salah satu tujuannya sih yang saya tangkap itu. Nah, Mas Adi ini dulu satu alma mater dengan saya di Universitas Ahmad Dahlan. Itu tuh dulu satu angkatan nggak sih, Mas ya? Satu angkatan nggak? Saya angkatan 2011. Oh iya nih, saya 2012, berarti kakak tinggal saya. Mas Adi ini sekarang aktivitasnya apa, by the way? Kalau saya sih ada kerjaan di Bandung, terus sekarang lagi bikin produk di Jogja. Oke, dengar-dengar di ITB juga, Mas? Iya, sekarang udah mau selesai. Oh, udah mau selesai. Iya, S2 berarti ya? iya betul. Tahu dari mana Mbak Ella? Kayaknya aku tahu di LinkedIn dah. Ya nggak sih? Oh iya iya betul. Iya. Ya, kalau sekarang aktivitasnya selain kerja itu merintis Innovastek ini sejak kapan sih? Coba kalau teman-teman yang nonton ini mungkin belum tahu ya Innovastek ini bergerak di bagian apa dan mulainya sejak kapan? Oh iya. Jadi emang saya nyambi kuliah Mbak dari tahun 2018 gitu. Jadi sekitaran akhir 2018 itu saya ikut lomba terus menang. Akhirnya saya inilah pengen menggeluti di bidang lingkungan itu gitu. Jadi dari tahun 2018 akhir gitu mulainya. Cuman nggak langsung produksi gitu. Jadi masih ikut-ikut project dan lain-lain gitu. Malah yang lebih jalannya di tahun ini Mbak, baru jalan gitu. 2020 ini ya berarti? Iya baru jalan. Oke, sejak akhir 2018. Iya, Lumayan, 2000. hampir 2 tahun inilah ya, on the way 2 tahun. Iya. Oh ya, Mas Adi, kan ini bergerak di bidang lingkungan sosial ya, social enterprise lingkungan, khususnya lingkungan sih. Yang saya lihat dari apa yang dikampanyekan oleh Innovastek ini adalah mengenai sampah, bagaimana reuse, recycle, dan pokoknya bagaimana untuk mereduce sampah-sampah yang tidak dapat diuraikan dengan cepat. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di bumi kita ini, Mas? Kenapa harus ada gerakan itu? Jadi emang kalau saya lihat dari pengalaman saya sendiri gitu ya Mbak. Kan saya juga sejak tahun 2015 tuh emang udah punya concern di bidang lingkungan gitu. Saya waktu masih mahasiswa di UAD itu saya survei ke TPA Piyungan gitu kan, terus bikin proyek lingkungan di daerah Kota Gede gitu. Jadi emang dari sisi apa ya, jumlah sampah tuh masih banyak Mbak yang berakhir ke TPA gitu. Itu sih salah satu latar belakang saya buat bikin Innovastek. Jadi berdasarkan data itu menurut Sustainable Waste Indonesia pada tahun 2018 tuh sampah yang didaur ulang itu masih 7% Mbak, masih sedikit banget. Dan 7%. Terus yang tidak terkelola tuh 24%. Artinya tuh yang berserakan, terus yang berakhir ke sungai, ke lautan itu 24%. Dan sisanya itu sekitar 70% tuh ke TPA, Mbak. Jadi emang masih banyak banget sampah yang ke TPA. Itulah yang menyebabkan saya membuat produk ini gitu, gerobak sampah pilah. Itu. Terus ada juga kejadian di tahun 2005, Mbak. Jadi kalau saya share itu pada tahun 2005 tuh ada longsor di TPA Lewi Gajah Cimahi. Itu mengakibatkan tewas sebesar 150 orang, Mbak.
yang penduduk sekitar situ. Rinding sih aku. Iya. Jadi itu awal mulanya ini Hari Peduli Sampah Nasional itu karena akibat itu longsor sampah di TPA. Jadi emang ya kalau kita tinggal di daerah perkotaan yang emang jauh dari TPA mungkin tidak merasakan gitu ya. Tapi kalau saya kan ke TPA sendiri langsung itu, saya udah beberapa ke TPA gitu yang kondisinya gitu. Di TPA mereka ada polusi udara, polusi tanah, apalagi kalau hujan itu Mbak, baunya kemana-mana gitu. Jadi emang itulah salah satu ini alasannya. Oke. Sebenarnya sesuatu yang menjadi dasar masalah ini adalah dekat dengan kita ya Mas ya. Iya betul. Ya sampah itu sendiri gitu. Aku sendiri ya sebagai ya seorang pribadi ini masih walaupun sudah ke-trigger untuk bagaimana memilah sampah, tapi masih susah memanajemennya karena menimbulkan bau, menimbulkan apa ya istilahnya ya, mengkontaminasi udara di sekitar tempat tinggal kita. Mungkin karena memang masih perlu berlatih lah terkait itu. Cuman yang menarik adalah jadi gerakan yang dilakukan oleh Mas Adi dan teman-teman di Innowastek ini, saya melihat di videonya itu selain fokus untuk mereduce sama sampah, tapi juga fokus bagaimana mengeducate orang-orang. Dan yang dieducate ini adalah siswa sekolah gitu. Orang-orang yang sekolah gitu. Kenapa sih? Kenapa nggak orang-orang dewasa gitu? Oke, emang jadi itu ini Mbak, kalau fokus pertama kami emang pertama itu inovasi produk gerobak sampah pilah gitu ya. Karena jadi saya pengen sebelum jawab ke situ, pengen cerita dulu sih produk kami. Jadi produk kami itu gerobak sampah pilah, emang itu buat apa ya, menyelesaikan masalah ketidakkonsistenan pemilahan sampah di Indonesia gitu Mbak. Kan kalau kita udah mulai memilah sampah di rumah, di sekolah juga kan, itu udah dipilah nih organik sama anorganik. Cuman waktu pengangkutan sampah kan tercampur lagi nih Mbak. Jadinya kami membuat gerobak sampah pilah gitu. Jadi emang fokus kami adalah membuat fasilitas yang menunjang pemilahan sampah secara berkelanjutan gitu. Tapi untuk menyelesaikan masalah sampah itu dibutuhkan apa ya, solusi yang komprehensif gitu Mbak. Jadi bukan hanya fasilitas tapi juga edukasi lingkungan. Akhirnya lah setelah kami sudah membuat produk, kita tawarkan ke DLH, ke perusahaan melalui CSR. Kami juga punya program yaitu edukasi sekolah pilah sampah gitu. Jadi emang ada dua komponen penting sih Mbak, fasilitas yang memadai sama edukasi lingkungan gitu. Mengapa saya dan tim itu apa ya, melakukan edukasi ke sekolah? Karena masalah sampah tuh adalah apa ya, perlu kebiasaan dari sejak kecil gitu Mbak, sejak dini gitu. Jadi emang kalau kita bisa mengedukasi dari anak-anak sekolah, terus mungkin kalau orang tuanya juga bisa mengajarkan itu malah bisa apa ya, merubah mindset mereka gitu Mbak. Gitu. Jadi tidak membuang sampah sembarangan, tapi merubah paradigma yaitu 3R, reduce, reuse, recycle gitu. Gini Mbak, kalau saat ini kan mungkin kebanyakan orang tuh punya mindset buang sampah pada tempatnya gitu ya. Tapi menurut kami, itu menurut saya sama teman-teman lingkungan tuh, itu saya rasa belum sesuai gitu, belum optimal dalam menyelesaikan masalah sampah. Itu, kita harus merubah paradigma tuh 3R gitu Mbak, reduce, reuse, recycle, dan pemilahan sampah. Soalnya kalau cuma buang sampah pada tempatnya itu sampah tercampur, sampah kering sama basah tercampur, dan itu sulit didaur ulang oleh bank sampah, oleh petugas kebersihan. Akhirnya ya banyak ke TPA lagi gitu Mbak. Jadi emang apa ya, edukasi lingkungan itu ya buat merubah mindset itu, buat 3R itu Mbak. Kita ngajarin reduce, reuse, recycle gitu. Kita juga mempraktekkan kayak membuat eco-brick dan lain-lain gitu ke siswa-siswa. Oke. Sebenarnya menarik banget Mas yang disebutkan Mas Adi. Saya pengen nanti coba kita bahas tentang reduce-nya itu gimana perannya untuk anak-anak, reuse-nya itu seperti apa contohnya, dan recycle-nya itu seperti apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Nah, ini kan Innowastek dengan Jam Main Kita Jogja. Sedangkan Jam Main Kita Jogja ini adalah kampanye
kepada yang memang untuk anak-anak mau mengupayakan bahwa jam bermain itu juga penting bagi anak-anak, sama pentingnya dengan belajar. Nah, menariknya adalah jadi publiknya jam main kita ini ada dua, orang tua atau ibu-ibu, emak-emak gitu, dan juga anak-anak yang perlu masih bermain, mungkin SD, TK, SD gitu, atau playground di bawahnya. Nah, Mas Adi kan masih mengajak bagaimana anak-anak SD, SMP, dan SMA. Memungkinkan nggak sih kalau kita mengajak adik-adik yang dari kecil, mungkin dari playground, untuk bisa menyadari dengan hal-hal yang ingin dikampanyekan oleh Innowastek? Menurut saya sih memungkinkan, Mbak. Jadi bukan hanya anak kecil ya, anak SD, anak SMP, anak SMA juga bisa, Mbak. Gitu. Jadi emang menurut saya itu semua kalangan tuh bisa attract dari segi edukasinya gitu. Soalnya selain saya mengedukasi ke SD gitu yang di Bandung itu, saya juga terlibat volunteer gitu ya, volunteer di Bandung juga. Ya, mereka juga ini antusias untuk ketika kita ngasih edukasi nih sampah itu sudah banyak di TPA, mereka punya pandangan, wah ternyata sampah ini perlu dicarikan solusinya gitu. Jadi mereka sadar gitu terkait sampah. Terus ketika kita ngasih solusinya, mereka juga mempraktekkan dengan emang benar-benar mereka ini pengen menyelesaikan masalah sampah gitu. Jadi menurut saya bisa sih semua kalangan bisa edukasi gitu. Oke. Bisa kasih ini Mas, biasanya yang dilakukan Innowastek ke anak-anak itu, contoh misalnya cara menjelaskan ke mereka untuk reduce dulu lah, mengurangi dulu, reduce sampah itu gimana, terus recycle-nya gimana, terus kemudian bagaimana hal-hal itu diimplementasikan dikorelasikan lah kehidupan mereka, sehingga mereka, oh iya nih saya bisa nih dengan cara kayak gini. Ke anak kecil itu biasanya gimana? Sebelum ke praktek reuse recycle tuh kami lebih ke ini Mbak, kesadaran masyarakat dulu gitu Mbak. Jadi ngasih gambar nih TPA-nya banyak menggunung, terus nih sungai dekat sekolah nih banyak sampahnya. Itu pertama perlu kesadaran dari masing-masing siswa dulu. Habis itu kita baru ngasih contohnya nih gitu. Kalau reuse berarti kita mencoba menggunakan tote bag gitu Mbak, buat agar kalau misalkan ke warung kita tidak pakai plastik sekali pakai gitu. Jadi gitu sih Mbak. Jadi masih tahu gitu, kita kalau reduce tuh ya mengurangi sampah gitu. Jadi preventif lah gitu. Kita menggunakan tote bag ataupun apa gitu ya. Ataupun kita bisa pakai tumbler gitu Mbak, tumbler gini kan. Nah, tumbler. Jadi biar mereka kalau di sekolah nggak jajan pakai air minum dalam kemasan gitu Mbak. Kan itu nanti akan menyebabkan timbulan sampah lagi gitu. Itu yang reduce. Kalau reuse itu contohnya ya seperti ini, ketika siswa itu sudah menulis di buku tulisnya nih ya. Kan ada misalkan di satu lembar itu kan ada 2 halaman gitu Mbak ya. Jadi kita anjurkan kalau masih ada sisa berarti kita bisa nulis coret-coretan di lembar sebelahnya gitu. Jadi gitu sih Mbak. Praktek yang emang melekat di kehidupan mereka gitu, di aktivitas sehari-hari mereka. Bawa tumbler, terus jangan jangan boros kertas gitu kan. Nah, kalau recycle ini kan daur ulang, dan emang itu butuh peran-peran dan fasilitas yang memadai juga gitu. Jadi emang kalau recycle ya butuh alat-alat gitu kan. Nah, kemarin saya sama tim itu ngasih contoh buat bikin eco brick juga gitu. Jadi emang ketika waktu acara itu kan selama 1-2 jam itu ya kami bawa alat-alat juga buat eco brick-nya gitu, botolnya, sticknya gitu, guntingnya gitu. Jadi emang learning by doing Mbak gitu waktu itu. Di bagian recycle itu berarti perlu kesadaran kolektif ya, karena kan itu boleh kita bilang nggak murah lah ya Mas ya. Iya nggak sih? Iya. Jadi kalau hierarkinya itu yang paling mudah ya itu ya reduce dulu. Kalau nggak reduce berarti reuse gitu. Nah,
recycle itu yang ketiga gitu. Jadi emang yang recycle emang agak sulit gitu Mbak, butuh butuh ilmu, butuh apa ya, alat-alat perkakas dan lain-lain gitu. Makanya yang kita anjurkan tuh ya kita mulai dulu reduce dulu gitu. Kalau udah reduce, kalau misalkan nggak reduce nggak bisa, itu reuse gitu kan, menggunakan kertasnya, menggunakan apa gitu ya. Kalau nggak bisa baru recycle gitu. Kita tanamkan ke adik-adik itu gitu, reduce, reuse, recycle. Oke. Ini menarik. Anak-anak itu, kalau anak-anak TK ya, mungkin kalau suka ada yang jualan-jualan di depan TK atau SD lah, ada yang jualan makanan, ada yang jualan mainan, biasanya yang bawa-bawa pakai kronjot itu lah ya Mas ya, tahu kronjot kan? Nah, itu kan banyak dikemas dengan kemasan plastik. Nah, kalau kita mau membeli itu, ya otomatis beli seplastik-plastiknya. Sesuatu yang sudah dikemas dengan plastik, kita nggak bisa dong pakai tumbler atau apa untuk menggantikan itu semua gitu. Oke lah kalau misalnya membawanya pakai kreseknya bisa kita ganti dengan tas-tas yang bisa dipakai beberapa kali. Nah kayak gitu gimana dong? Ya emang itu sih tantangannya gitu ya. Ada trade off-nya gitu. Cuman saya juga nggak bisa ini kayak kalau misalnya ada pedagang ya nggak bisa melarang juga gitu karena kan itu rezekinya mereka gitu kan, nggak bisa memutus. Cuman ya lebih ke ini sih kesadarannya siswa itu gitu. Jadi kalau bisa ya bawa air minum pakai tumbler gitu kan, pakai ya tadi gitu. Cuman saya ada satu kasus nih Mbak, saya pernah volunteer di daerah SMA gitu, SMA Bandung. Jadi itu mereka dari guru, petugas kebersihan, pedagang kantin, sama siswanya tuh emang mereka udah punya visi yang green school gitu loh, green school. Jadi mereka bahkan ada ini Mbak, ada unit lingkungan gitu loh. Jadi unit kegiatan siswa itu tapi di bidang lingkungan itu ada gitu di sekolah itu. Jadi mereka emang punya komitmen buat ya ini mereka semua siswa buat bawa tumbler gitu. Jadi emang kalau bisa di sekolah-sekolah tuh ada program gitu Mbak, ada unit kegiatan siswa yang bergerak di lingkungan gitu. Kan kayak mahasiswa lah, itu kan ada UKM gitu ya. Nanti kalau siswa pasti ada UKM juga, nah itu UKM lingkungan itu bisa diterapkan juga. Itu sih kalau upaya di sekolah bisa begitu sih Mbak. Mereka punya program sekolah gitu kan, nanti ada program wajib tumbler ataupun apa gitu, banyak itu. Oke. Itu kan kalau di Bandung ya Mas ya. Kalau di Jogja pernah ada dengar atau melihat sekolah yang kayak gitu nggak? Saya nggak pernah, malah di Jogja saya ini belum ke sekolah-sekolah malah gitu. Ya. Cuman saya waktu dulu kan tinggal di kota gede ya, gitu. Saya dulu tinggal di kota gede. Saya pernah, tapi nggak tahu nama SD-nya gitu ya. Cuman mereka punya kayak semacam kotak bank sampah gitu Mbak. Jadi emang dia desain sedemikian rupa agar menarik gitu ya. Di situ ada 2 ruang, itu ruang buat botol, kardus, sama satu lagi tuh apa lupa. Cuman mereka ini desain sedemikian rupa agar menarik siswa SD-nya gitu. Mereka punya gitu. Mungkin bisa dibuat program itu juga sih Mbak, kayak tadi bikin bank sampah sekolah gitu kan. Oke. Sebenarnya kan aktivitas yang dikampanyekan Innowastek ini kan bisa dibuat, dikemas lah ya, di edukasi ke teman-teman adik-adik lah, ke adik-adik itu dalam bentuk game atau permainan. Bahkan dalam permainan-permainan pun kita juga bisa sambil mengkampanyekan kenapa kita bisa bermain ini, itu karena kita tetap bisa bermain, senang, tapi kita juga tidak menambah produksi plastik dan sebagainya. Karena kan sebenarnya mainan itu produk plastik yang banyak juga nggak sih? Pernah ngelihat data itu Mas? Berapa sih plastik yang dihasilkan hanya untuk membuat mainan? Kayaknya mainan anak-anak tuh plastik semua soalnya. Oh iya. Kalau saya jujur belum tahu data plastik, mainan plastik itu ya. Yang saya tahu tuh
plastik itu, maksudnya bahan baku dari mainan itu emang dia bisa dari virgin material, sama juga ini dari uh, plastik yang dikumpulkan oleh pengepul itu dia didaur ulang lagi, dan itu akan jadi bahan baku mainan gitu Mbak, bisa gitu. Cuman itu sih yang kalau saya tahu terkait mainan itu. Cuman apa ya, ya itu artinya bisa digunakan sebagai circular ekonomi gitu Mbak, mainan itu gitu. Oke. Berarti itu udah masuk ke konsep reuse ya? Iya, reuse. Recycle ya. Oh iya. Berarti termasuk safety ya Mas ya? Ya gimana ya? Itu upaya untuk mencegah sampah ke TPA sih Mbak. Jadi emang misalkan ya sampah botol, sampah plastik gitu ya, mereka lebur di pengepul itu, kan mereka jual nih. Kalau itu kan tingkat kualitas plastik itu kan ketika digunakan emang kan agak menurun ya. Ya. Nah, makanya itu tidak digunakan lagi buat kemasan minuman, makanan enggak. Jadi emang digunakan semacam kayak ember, gayung, dan mainan gitu. Jadi emang yang kualitasnya enggak digunakan buat makan gitu, minum gitu. Cuman ya yang pengen saya sampaikan adalah ini adalah sebuah sirkular ekonomi gitu Mbak. Jadi emang ya tadi recycle gitu. Oh iya. Oke. Berarti tidak selalu mainan yang plastik itu juga salah satu kontribusi, malah baik ya, kontribusi baik dalam recycle barang-barang atau plastik yang tidak bisa didaur ulang oleh alam secara cepat. Interesting. Yang ini kemudian sejauh ini ya Mas ya, bagaimana sih proses penerimaan dari sekolah-sekolah yang Mas Adi sudah datangi, mungkin yang di Bandung itu, terkait dengan hal-hal yang ya sudah dibawa oleh Innovastek lah. Terus kemudian bagaimana follow up dari mereka sendiri? Mungkin berbeda-beda, tapi boleh di-share pengalaman-pengalaman. Oh iya. Kalau penerimaan emang kami belum ini sih Mbak, apa ya, perlu iterasi gitu loh Mbak, berapa kali pertemuan lagi gitu ya, bukan hanya sekali gitu. Soalnya kalau untuk kesadaran masyarakat tuh saya rasa ada perlu ini loh diberikan secara kontinu gitu Mbak, jangan sekali doang gitu. Kalau sekali doang mereka cuma tahu doang gitu kan, habis itu mereka kadang nggak mau juga, hanya tahu tapi nggak mau gitu kan, ada gitu. Itu butuh beberapa pertemuan lagi. Cuman secara garis besar mereka nerima sih Mbak gitu. Mereka juga terbantu juga karena mungkin di sekolah juga kadang ada yang ngasih pendidikan lingkungan, ada juga yang enggak gitu Mbak, ada yang enggak gitu ya. Jadi emang kemarin juga dari guru-guru nerima gitu terkait penyampaian dari Innovastek kepada siswa-siswi gitu. Karena konsep kami tuh ini Mbak, bukan hanya ngasih materi doang, pakai presentasi doang gitu, tapi emang kami juga bawa produk tempat sampah pilah juga gitu. Kami kan selain gerobak juga ada tempat sampah pilah. Itu yang emang kita desain dengan menarik mungkin gitu ya. Ada gambar anak kecil lagi buang sampah gitu kan. Jadi emang ada gambar-gambar lah gitu dalam APD itu. Saya sebut APD ya. Alat peraga gitu ya, alat peraga. Oh, alat peraga. Nah, jadi yaitu kami sebisa mungkin membawa materi itu pakai materi yang menarik, alat peraga juga ada, terus praktek juga ada gitu Mbak. Gitu. Jadi, oh ya sama satu lagi sih Mbak, kan kami juga ini itu durasinya waktu edukasi itu dari Innovastek itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Jadi waktu rehat itu kita kasih makanan minuman gitu Mbak ke siswa-siswinya gitu kan. Terus ada sampah buah-buahan, ada sampah kemasan snack gitu ya. Nah dari situ kita ini langsung praktek itu Mbak. Ini loh sampah ini buah ini kulit jeruk nih, ini sampah organik. Jadi mereka langsung ini buang di tempat sampahnya kita yang alat peraga itu. Terus sampah kemasan ciki atau snack mereka buang ke anorganik gitu. Jadi emang langsung praktek di situ Mbak.
Oke, menarik. Mas Adi, Jamain Kita ini kan sebenarnya kampanye dari kementerian yang kepedulian tentang anak gitu kan. Terus kemudian kami tuh NA Jogja, PDNA Kota Jogja itu ikut mengkampanyekan bagaimana Jamain Kita. Nah, kami itu sejak 2019 dan sering beberapa kali mengadakan event-event bermain dan perlombaan anak. Nah, bisa nggak sih ada apa ya, salah satu kolaborasinya dari Innovastek kemudian Jamain Kita. Kami kan bergerak di Kota Jogja nih, di seluruh kecamatan di Kota Jogja. Event-event itu akan terus menerus sih, cuman karena pandemi COVID ini jadi agak terhenti, jadi eventnya online. Nah, bisa nggak kolaborasinya, karena kita juga jadi ingat saya karena kasih makanan dan lain sebagainya, menghadirkan anak-anak, alat-alat peraga itu bisa juga nggak sih diadakan untuk di Jogja gitu kira-kira? Sebenarnya bisa sih Mbak gitu, bisa. Itu yang di Bandung tuh baru satu alat peraga Mbak, jadi emang kami gunakan, nanti kita ini lagi bawa ke base camp kami lah gitu ya, baru satu, karena itu sebagai tambahan gitu buat edukasi gitu. Cuman kalau misalkan nanti ada peluang buat kita kolaborasi, bisa sih Mbak, nanti kita bikin di PKL ini kan saya lagi di Potorone Mbak, di Bantul gitu emang. Jadi emang fokusnya emang gerobak sampah pilah gitu. Cuman kami juga bisa bikin tempat sampah pilah gitu nanti buat alat peraga gitu. Bisa sih Mbak kalau misalkan dibutuhkan gitu, nanti bisa inilah kolaborasi. Jadi yang penting kalau edukasi itu yang dari kami, konsep kami itu ya tadi ada SDM-nya gitu ya, SDM, terus ada juga alat peraganya gitu biar apa ya lebih mengenal lah gitu Mbak. Gitu. Iya, rasa-rasanya akan luar biasa Mas kalau misalnya setiap event kami yang menghadirkan ibu-ibu dan anak-anak, karena mereka kan nggak mungkin datang sendiri ya. Terus kemudian di salah satu bagian dari kegiatannya itu atau berada di dalamnya itu ada tentang memilah sampah, kemudian sekaligus ada alat peraganya, terus nanti mereka juga ikut tersadarkan bahwa gerakan ini gerakan yang tidak untuk dirinya sendiri bermain, tapi juga kita sekaligus peduli pada lingkungan. Ini menarik. Nanti mungkin untuk kolaborasinya kita bisa bahas ke depan ya Mas. Boleh. Iya, boleh. Nah, ini menarik. Terus kemudian saya juga dengar katanya mau ngajak teman-teman mahasiswa baru mau masuk ke arah teman-teman mahasiswa. Itu gimana cara approach-nya? Kan beda banget tuh ya. Iya. Jadi bicara bisnis model tuh gini Mbak. Kami tuh ada 3 bisnis model ya. Ada produk, yaitu gerobak sampah pilah, tempat sampah pilah. Ada yang kedua adalah project gitu Mbak, project. Yang ketiga adalah edukasi gitu. Nah kalau untuk khusus mahasiswa tuh maksudnya mahasiswa KKN sih Mbak, gitu. Mahasiswa KKN gitu. Soalnya gini, saya punya konsep tuh sama teman-teman gitu, punya project pemilahan sampah skala kawasan gitu Mbak. Contohnya skala kawasan tuh kami udah bikin project di lapas Jelokong Bandung. Itu kita menghibahkan gerobak sampah gitu kan di sana. Nanti di situ sampahnya dipilah dari sumber sampah hingga pengangkutan sampah. Lalu di lapas tersebut itu ada unit pengolahan sampah gitu Mbak di skala kawasan. Yang nantinya itu sampah itu tidak keluar ke TPA gitu, malah diolah di kawasan tersebut. Inilah yang saya pengen scale up ke tempat-tempat lain gitu. Contohnya adalah desa wisata, terus mungkin juga kalau ada program KKN itu kan bisa juga Mbak, pemilahan sampah skala desa ini gitu. Nah, pengen gitu sih Mbak. Jadi selaku eksekutornya ataupun yang pembuat sosialisasinya mahasiswanya gitu, kami yang memprovide gitu. Cuman bukan dana kami, tapi kami pakai dana CSR gitu Mbak. Jadi ada perusahaan yang punya CSR, kami bikin proposal ke mereka gitu kan. Jadi kami sebagai providernya gitu loh. Jadi CSR vendor gitu. Nanti baru yang pelaksananya mahasiswa ini gitu.
masih ide gitu mbak, masih ide. Cuman ya gitu sih konsepnya. Oke. Wow. Menarik. Saya kalau Mas Adi pas jelasin di bagian skala kawasan itu tadi, saya jadi kebayang kalau misalnya itu sudah masif gitu ya. Katakanlah dalam lingkup satu kota Jogja, per kelurahan sudah bisa mandiri dalam mengolah sampah, itu luar biasa sih dampaknya. Iya. Luar biasa banget. Bagi TPA kan kalau di Jogja itu cuma di situ ya, Berbah ya, Di Piungan. di Piungan situ. Dan kabar-kabar itu satu hari menghasilkan banyak sekali bertonton sampah hanya untuk di kota Jogja saja yang mengkontribusikan ke situ, kontribusi dalam hal sampah yang jadinya gimana gitu. Nah, akan jadi dampak yang luar biasa gitu. Kebayangnya sih kayak gitu. Cuman ini pertanyaannya, untuk menuju wilayah yang dalam tanda kutip merdeka tentang sampah, mereka bisa mandiri mengelola sampahnya, itu kira-kira dibutuhkan apa aja sih? Lokasinya, apa? Sebenarnya ekosistem buat apa ya, solusi masalah sampah tuh udah mulai bermunculan banyak itu mbak, solusinya itu. Kayak komunitas udah mulai mempromosikan 3R, itu kan komunitas udah salah satunya ya. Ada bank sampah, ada TPS 3R, mungkin ini gerobak sampah pilah juga nanti akan masuk di tahun ini sampai tahun kedepannya. Ekosistemnya udah ada nih mbak, ekosistemnya udah ada, fasilitasnya, perannya udah ada. Yang dibutuhkan adalah budaya masyarakatnya, mindsetnya itu loh, yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi mindset yang buang sampah pada tempatnya tuh harus ditinggalkan. Lebih kepada apa ya, kalau yang saya ini teman-teman lingkungan tuh nyebutnya end of pipe gitu mbak. End of pipe tuh artinya kumpul, angkut, buang. Artinya sampah dikumpulkan di rumah, diangkut pakai gerobak, dibuang ke TPS maupun ke TPA. Itu kan kumpul, angkut, buang. Jadi sampah itu ya TPA juga gitu. Itu paradigma saat ini gitu. Cuman paradigma sekarang itu ya itu 3R gitu sama pemilahan sampah. Soalnya pemilahan sampah itu penting mbak gitu. Ini yang visi inovasi itu pemilahan sampah berkelanjutan. Karena ini apa namanya? Ketika petugas di bank sampah, di TPS 3R itu mereka mau mendaur ulang sampah, kan kondisi saat ini kan tercampur ya antara sampah organik sama anorganik. Itulah yang menyebabkan sampah sulit didaur ulang gitu. Soalnya misalkan ya sampah plastik di dalamnya ada sambal, itu kan susah juga dicuci dulu. Kalaupun itu bisa pun nanti kualitas sampahnya itu berkurang gitu loh, menurun gitu. Jadi nanti harga jual ke industri daur ulangnya juga turun juga. Itulah yang menyebabkan apa ya, sampah itu masih banyak ke TPA karena sampah tercampur itu. Makanya kami membuat itu gerobak sampah pilah buat pemilahan sampah yang berkelanjutan. Ya tadi sih mbak, kalau yang perlu diperhatikan itu budaya masyarakatnya gitu mbak, buat minimal kalau nggak bisa 3 reuse ataupun reuse, bisalah inilah pilah sampah gitu, sampah kering sama sampah basah. Oke. Ini mas, kebutuhan secara fisik kan pasti butuh tempat ya untuk menampung sementara, dan bahkan secara teknis mungkin kalau kebayang sebenarnya di daerah UMJ sana tuh ada pemilahan sampah yang kemudian sampah-sampah itu kalau bisa dipisahkan dengan baik itu akan memberikan efek ekonomi yang lumayan. Maksudnya untuk dijual dan lain sebagainya. Contohnya kayak botol air mineral, kemudian tutupnya itu beda dengan ringnya, beda dengan botolnya, beda dengan label mereknya, itu akan beda value-nya. Nah, itu dikampanyekan juga nggak sih dari Innovastek ini? Ke arah situ juga nggak? Jadi kalau misalnya ke lingkungan, betul. Ini butuh ini, lokasi sekian, butuh gerobak, butuh itu dan sebagainya. Gimana? Iya, pada dasarnya kami sih mendukung itu juga sih mbak gitu. Jadi emang ya mengoptimalkan bank sampah juga gitu mbak. Itu kan termasuk bank sampah juga ya tadi ya.
Oh iya. Bank sampah, TPS 3R itu emang kami pengen mengoptimalkan itu, Mbak. Jadi kalau misalkan sampah itu dipilah di rumah, terus diangkut dengan terpilah juga, itu nanti malah membantu apa ibu-ibu di bank sampah gitu, bapak-bapak di TPS 3R. Itu sih tujuannya juga kami bantu itu mereka, bantu di TPS atau TPS 3R ataupun bank sampah gitu. Oke, terakhir mungkin ya, karena ini udah setengah 3 lebih sih. Terakhir adalah untuk ya memang masyarakat sudah cukup sadar dengan sampah ini begitu merugikan bagi diri kita. Saya pernah mendengar ada namanya mikroplastik, Mas. Iya. Dan mikroplastik ini sudah ada ditemukan di tubuh hewan, contohnya ikan. Dan ikan itu kita makan. Tidak menutup kemungkinan mikroplastik itu juga sudah ada di tubuh kita gitu. Nah, gimana caranya untuk memberitahukan itu tapi tidak menakut-nakuti dan lebih mengena ke masyarakat? Apa yang biasanya dilakukan Innowastek? Wah, pertanyaan berat nih. Saya juga masih belajar juga. Terakhir tapi berat. Iya malah, gimana ya? Iya sih, banyak komunitas yang emang menyuarakan itu. Jadi emang terutama sampah botol ya gitu. Soalnya sampah botol itu menurut data yang saya dapatkan tuh tahun 2014 kalau nggak salah itu, dia Indonesia tuh negara kedua yang penghasil botol. Itu tahun ini. Itu menurut Jambek tahun 2015 juga Indonesia penghasil sampah plastik ke lautan nomor 2 setelah China gitu loh. Artinya ya banyak banget sampah yang di lautan gitu. Itu mungkin kalau dengar apa orang awam dengar itu mungkin ya nggak kaget juga gitu loh, sampah apa laut kita banyak sampahnya gitu. Dan itu sampah itu ya nanti akan dimakan oleh ikan juga. Kan sampah itu nanti lama-lama terurai nih Mbak gitu kan, terurai gitu. Walaupun apa namanya? Lama gitu. Cuman nanti kalau plastik itu ya ketika kena matahari itu nanti akan terurai dan menjadi tadi mikroplastik itu. Dan emang tanpa disadari ya itu ada penelitian yang emang apa ya, ikan-ikan itu udah terkontaminasi juga sama mikroplastik itu. Mungkin kalau mau menyadarkan itu ya kita ngasih storytelling-nya terkait itu, plastik ada di mana-mana termasuk di lautan. Terus ada penelitian yang menyatakan bahwasannya mikroplastik itu udah masuk ke ikan yang mungkin kita makan juga gitu. Ya mungkin kalau itu lebih mengenal lagi, mungkin lebih ke dampak ininya setelah makan ikan itu apa ya. Nah itu tapi saya belum tahu dampak makan ikan plastik itu. Yang jelas mungkin akan menyebabkan ini sih, ya mungkin kesehatan kita berkurang gitu kan, ada penyakit gitu. Cuman saya belum ahli di bidang gitu. Gitu. Wah, ini obrolan kita banyak banget sih dagingnya. Iya, iya udah. Ini Mas Adi, semoga ini ya, ya ke depan bisa berkolaborasi dengan maksimal Innowastek dengan gerakan Jamain kita, atau ini sebagai awalan lah komunikasi untuk kita saling mengenal apa yang sedang kita kerjakan. Terima kasih banyak nih by the way. Mungkin belum terlalu banyak semuanya, tapi nanti ke depan kita bisa saling sharing konten lah. Nanti kita bisa, mohon izin ya dari sekarang untuk misalnya repost atau apa kayak gitu ya Mas ya. Boleh. Nah nanti untuk ikut mengkampanyekan di ranah Kota Jogja itu kami ingin sekali berkontribusi di situ. Jadi alhamdulillah sih Jamain kita ini sumber daya manusianya luar biasa, sudah ada dan sudah mulai dikenal oleh masyarakat Kota Jogja, dari Jogja dulu, terus kemudian nanti semoga bisa merambah ke sekitar-sekitarnya. Dan satu hal sih yang membuat saya juga jadi lebih semangat adalah dari teman-teman Innowastek pun juga merekomendasikan kita untuk menggagas ide-ide kita terus direalisasikan dengan langkah-langkah seperti halnya Innowastek. Ini luar biasa, terima kasih banyak Mas Adi. Ya, sama-sama. Ya, ada closing statement Mas untuk disampaikan ke kita semua? Ya ini sih,
kalau kita pengen memberikan kesadaran masyarakat tuh ada dua sih, ada buruknya, ada baiknya juga ya. Kalau buruknya ya mungkin kita ngasih penjelasan bahwasanya TPA itu masih banyak sampahnya gitu. Bahkan sebagian besar tuh mau overload gitu Mbak. Khususnya di kota Jogja nih Mbak, di Piungan itu. Saya tahun 2015 tuh ke Piungan, TPA Piungan tuh mereka udah bilang kalau ini udah mau overload di tahun itu, di 1-2 tahun itu. Artinya tahun 2017-2018 tuh harusnya udah tutup gitu. Cuman ya mungkin karena keterbatasan lahan ataupun dana jadinya sampai itu. Bayangkan kalau misalkan apa ya, itu tutup dan itu nanti sampahnya tidak terangkut ke TPA, nanti sampah itu akan berserakan di mana-mana loh, di rumah-rumah itu. Pernah terjadi Mas, pernah Nah, terjadi. Ya. itu mungkin kalau kesadarannya itu sih Mbak, TPA udah penuh gitu. Cuman ya ya Innomasek berkontribusi buat itu tadi pemilihan sampah berkelanjutan. Salah satunya pengen merambah ke dunia pendidikan juga gitu Mbak, seperti zaman kita. Ya, soalnya kami punya ini tadi program kayak pemilihan sampah skala kawasan kan ya. Dan kawasan itu salah satunya adalah kawasan sekolah. Jadi soalnya kawasan itu lebih mudah dibandingkan rumah-rumah warga gitu Mbak. Kalau sekolah kan dia kawasan nih, kita bisa lebih mudah buat intervensi buat edukasinya, penyediaan tempat sampah pilahnya gitu kan. Nanti saya mau masuk ke nawarin gerobaknya juga di sekolah. Jadi nanti di situ ada ekosistem yang tadi sampah itu dipilah di tempat sampah, diangkut pakai gerobak sampah pilah. Di situ ada bank sampah sekolah gitu. Jadi artinya nanti ada kegiatan apa ya, daur ulang sampah di sekolah gitu Mbak. Mungkin bisa memberdayakan guru-gurunya, guru kerajinan tangan buat bikin sampah buat kerajinan dari sampah anorganik gitu. Terus sampah organiknya digunakan buat pupuk ataupun kompos tanaman sekolah gitu kan. Artinya itu tadi sampah akan berkurang gitu loh, dan kita menghindari sampah masuk ke TPA gitu sih Mbak. Jadi emang insya Allah kami juga mempertimbangkan buat ini sih, edukasi ke sekolah-sekolah juga gitu. Salah satunya di Jogja ya. Oke. Mas Adi, terima kasih banyak untuk seluruh seluruh hal yang disampaikan. Kami sangat terbantu sekali. Dan satu pesan Mas terakhir, ini kan kayaknya yang memulai Mas Adi, nanti kalau misalnya kita sudah berakhiri live ini, boleh di-post di IGTV, terus kemudian nanti di-tag ke kita, karena kayaknya kita nggak bisa nge-post dari IGTV karena bukan kita. Oh iya, boleh. Terus nanti di-tag biar kami juga repost di akun kami. Oke. Oke. Nanti komunikasi lagi ya. Ya. Sukses selalu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.